Ngopi cuy. Pahit. Oke, halo guys, jumpa lagi sama gue Abjad di Larkensen. Ya, nah nama channelnya masih Larkensen sih. Jadi kenapa udah lama banget gue nggak posting itu karena gue bikin PT kan. Jadi ceritanya gue udah mau serius nih bikin berkecimpung di dunia parfuman ya. Walaupun sebenarnya udah berapa ya, udah hampir 5 tahun ya gue belajar parfum tuh. Baru nih, ayo, nah gitu. Jadi nanti gue ceritain. Kebetulan gue lagi mau gimana ya, bikin kelas-kelas parfum. Kelas parfum tuh maksudnya lebih cenderung kayak parfumnya apa namanya? Ya ada yang buat yang murah, ada yang buat sedang, ada juga yang buat spesifik, ada juga yang ya Larkensen kayaknya udah terlalu mahal ya buat dijual mass product gitu ya. Jadi gue bikin konsep ada yang di bawahnya gitu, yang nggak terlalu mahal maksud gue. Nah terus kita coba ya, ini salah satunya yaitu brand untuk gaming. Sekalian gue mau company profile dulu nih, yang gue bikin tuh PT-nya kayak gimana sih. Oke, nah ini eh bisnis plan, bukan bisnis plannya, pokoknya gitulah, tentang Pixel Potion nih. By the way teman-teman yang nanyain gue untuk jadi perfumernya, untuk racikin segala macamnya, kalau butuh kan biasanya gue tanya tuh mana bisnis plannya, mana brand-brand brand strateginya gitu ya. Jadi ini sekalian gue ceritain nih gimana cara bikinnya, ya minimal seginilah gitu ya. Nanti kalau ada tambahan atau koreksi atau ya nggak perlu silahkan di otak-atik sendiri. Gitu. Jadi ini ceritanya tentang Pixel Potion namanya ya. Jadi parfumnya itu parfum yang tidak hanya mau dipakai aja seharian gitu, tapi ini juga bisa dikoleksi gitu. Karena konsepnya itu tetap sama kayak Lark and Sensi, lebih cenderung ke kolektor. Cuman di sini kita press harganya habis-habisan, terus ya itulah. Nanti kita coba lihat. Parfum adalah aksesoris utama yang tak terlihat dan tak terlupakan. Ini kata Coco Channel ya. Oke lah buat kata-kata pembuka. Jadi nanti gue bagi jadi pendahuluan, terus target pasar, identitas merek, sama strategi marketingnya. Berarti nggak ribet-ribet banget sih bikin kayak ginian. Yang penting lu bisa ngejelasin lu mau apa sih tujuannya gitu. Cuman buat jualan kah? Jualan yang kayak gimana kah gitu. Cara buat kah? Jadi pendahuluan dulu nih, gue cerita tentang company yang baru dibikin ini. Jadi namanya itu PT Sensasi Wangi Indonesia. Ini tagline-nya temen gue yang buat semua akan wangi pada waktunya. Itu biasa banget sih, cuman ya udah sih gitu, semua akan wangi pada waktunya. Jadi ini PT SWI ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang wewangian, baik sebagai konsultan, produsen, pengajar, ataupun event organizer untuk acara mengenai parfum. Jadi awal mulanya ini, gue tuh sempet kan gue cerita tentang gue lagi pengen bikin event gitu. Nah tapi kenyataannya kalau orang-orang kayak yang baru banget bikin event, dan ini namanya perorangan, itu tuh kadang kayak di venue-nya tuh suka nggak, apa siapa lu gitu, ntar event venue gue dimacam-macamin, siapa yang tanggung jawab segala macam gitu kan. Jadi makanya dibikin PT tuh supaya kayak ini loh orangnya ini tuh jelas badan hukumnya gitu. Jadi awalnya gara-gara event organizer ini yang lagi gue buat gitu. Nah ini tahun berdirinya ya tahun ini lah ya, ya baru sebulan, masih oe-oe. Ya, ininya kosong bagian guanya. Jadi di sini ada gue, ada Malsiaf, ada Wapik. Di sini kalau gue sebagai CEO, Malsiaf sebagai CFO, sekarang masih rangkap CMO ya. Terus ada Wapik sebagai COO. CEO tuh eksekutif ya. Biasanya menangani semua permasalahan di semuanya di bidang
kita di perusahaan kita. Terus Malshift itu CFO itu lebih cenderung finance ya. CFO itu ya, CMO itu marketing ya sebenarnya. Terus kalau COO, si Wapik itu cenderung ke operasional gitu. Gitulah. Ada gua nih muncul keritingnya ya. Nah, jadi lingkup pekerjaan PT ini, PT SWI, Sensasi Wangi Indonesia. Itu ada di perdagangan eceran kosmetik untuk manusia ternyata. Kemarin tuh sempat kepikiran gue juga buat bikin buat kucing gitu, tapi izinnya kayaknya beda deh sama ini gitu. Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi. Jadi rencananya bakal kalau emang ada yang cukup bagus penjualannya, nanti kita akan coba buatkan misalnya kayak sabun, terus ya macam-macam lah kosmetik untuk manusianya gitu ya. Terus jasa perlenggaraan event khusus alias IO-nya nih. Jadi gue masukin ke sini. Industri percetakan 3D printing ini sebenarnya gue nggak jualan 3D printernya atau apa. Jadi karena ada proses bikin pakai 3D printing, which is kayak tutup botol atau cetakan macam-macam lah, pokoknya ada proses membuat pakai 3D printing. Ternyata ini harus dimasukkan. Lalu perdagangan eceran bahan kimia ya, seperti yang Anda tahu, gua juga ada jual bahan-bahan material yang bentuknya tuh kayak gini-gini lah ya. Ini tuh udah dijual di Tokopedia. Tokopedia gue coba ya cari Lark and Sun. Ya, nanti di deskripsi gue taruh linknya. Jadi kalau teman-teman yang pengen bikin tuh rata-rata gue ngejualnya bahan-bahan yang umum aja kayak Isoy Super, bahan-bahan yang sering gue pakai deh. Jadi kan intinya toko itu raw material itu jadi kan gini, orang tuh punya pengen bikin sesuatu nih. Ternyata kalau bikin bahan materialnya misalnya SOE Super atau yang lain-lain lah ya, itu kalau di Indonesia itu belinya harus 1 literan minimal ya, literan lah intinya, setengah liter atau apa gitu. Nah, jadi itu terlalu banyak. Nah, gue beli banyak banget gitu. Jadi, gue coba bagi-bagi tugas nih, bagi-bagi tugas, bagi-bagi ke kalian juga ya. Maksudnya supaya kalian yang mau bikin parfum nih ada loh. Punya gue banyak nih, gue jualin per 50 gram. Jadi kalau yang minta lebih kurang dari itu, nggak bisa, udah pokoknya 50 gram. Gitu. Terus ada lagi pelatihan kerja perusahaan lainnya gitu. Jadi maksudnya ini lebih ke kalau lu mau belajar tentang perfumery gitu, oke kita ajarin gitu dengan bikin kelas. Sebenarnya ini belum sampai ke sana sih. Nanti sebenarnya karena banyak banget gitu yang mau diajarin, mau apa dibantuin gitu. Jadi sebenarnya nanti gue bikinin kurikulum nih. Ya. Oke, next. Target pasar. Jadi sebenarnya si Pixel Potion ini, kita balik ke parfumnya ya. Ini adalah targetnya milenial, Gen Y, Gen Z. Sebenarnya ada Gen X nggak sih? Aturan ada Gen X ya. Habis Gen X itu rada-rada terlalu ini sih. Sama si milenial ini sama Gen Y-nya gitu. Jadi ya, sorry. Kayaknya Gen X harus ditambahin di sini gitu. Jadi intinya dari orang-orang yang lahiran 90-an yang masih mengenal Mario Bros dari ya awalnya Mario Bros gitu deh ya. Terus sampai tahun 2020-an. Ya Gen Z. Gen Z pokoknya yang semua yang suka sama game-game dulu tuh kalau di milenial tuh game Nintendo, Super Nintendo, Sega gitu kan. Kayak masih pixel-pixel gitu sih oh ininya. Nah, terutama ya Nintendo ya. Nintendo tuh 8 bit gitu. Ntar makin lama makin naik berapa bit gitu. Ya, jadi subculture itu yang kita mau tangkep gitu. Wangian yang mengerti tentang gamer tuh gimana sih gitu. Nah, terus ya itu sebenarnya sih secara umumnya parfum itu tuh udah
udah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita kan ya, mulai dari pewangi pakaian, terus sabun, wangi-wangi, terus ya terutama parfum gitu. Jadi kayak kalau orang nggak pakai parfum tuh gimana gitu. Deodoran pun sekarang ada wanginya gitu. Jadi kalau yang nggak pakai deodoran atau nggak pakai parfum mungkin baby boomer kali ya gitu bilangnya. Jadi sebelum milenial gitu orang-orangnya. Atau ya emang belum kenal aja sama pewangian. Terus sama mereka yang menyukai hal-hal unik dan menarik. Maksudnya di sini ialah si gamer ini kan sukanya sama hal-hal yang unik gitu ya. Terus si gamer, sebenarnya ini gamer secara luas aja sih, terutama ya gamer-gamer walaupun lu cuman main di Nokia yang zaman dulu tuh Snake gitu. Nah, itu juga termasuk gamer lah bagi kami gitu. Tahu nggak sih lu? Nggak tahu ya. Mungkin anak-anak millennials tahu nih. Terus biasanya ya kalau di game-game itu zaman sekarang maupun zaman dulu, sebenarnya sih semenjak zamannya Gen X mungkin ya, tuh mulai ada tuh yang namanya eh apa sih tuh kalau action figure kan, itu tuh kan di koleksi gitu kan ya. Terus ada juga judul-judul PS1 atau game-game yang kalian koleksi gitu, mulai dari Super Nintendo aja, ini Mario Bros aja banyak ya, ada Mario Bros 1, Super Mario Bros, terus ada yang di SNES ada banyak tuh, gitu-gitu deh. Pokoknya semua kan game-game itu bisa dikoleksi gitu. Termasuk kalau yang zaman sekarang tuh lebih cenderung kayak gacha-gacha gitu, gacha menjanjikan kekuatan. Ya kayak gitu. Nanti si gacha-gacha itu juga termasuk di konsep ini gitu. Cuman lebih sekarang mungkin lebih cenderung ke action figurnya kali ya, atau barang yang bisa dikoleksi gitu. Ada kumpulan-kumpulan satu seri itu ada beberapa, nanti kalau dikoleksi semua itu dapat hadiah. Kalau udah bisa meyakinkan kita, ini lo udah punya semuanya nih, semua seri gitu, dapat hadiah. Nah, ini juga sistemnya juga nanti akan seperti itu di parfum Pixel Potion ini. Benernya pertanyaan yang paling 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 gamer butuh parfum gak sih? Kalau gue bilang iya sih. Semua orang butuh parfum, terutama gamer sih, justru terutama ya. Karena tuh biasanya gamer tuh gimana ya, suka main game nggak kenal waktu juga sih. Coba dulu kalian gimana kalau nggak dimarahin sama orang tua mungkin akan terus main game aja gitu. Nah itu kan kagak mandi, kagak makan gitu. Gue banget sih. Terus ya udah akhirnya untuk menjaga apa ya, menjaga higienisnya gitu. Nah itu daripada bau, mending dikasih parfum gitu. Jadi parfumnya itu sangat spesifik untuk kayak orang-orang yang gaming, orang-orang gamer gitu ya. Alasan butuh parfum untuk tampil lebih percaya diri nih, gamer gamer ya tolong ya, yang jomblo-jomblo terutama yang wibu-wibu, wibu juga sih ya, gamer kadang-kadang tuh mereka tuh. Jadi suka nggak pede gitu loh. Tapi kalau pakai ini jadi tambah pede, itu aja. Gue yakinkan itu. Untuk menarik perhatian, nah gue tuh pernah ke acara di Jepangan atau apa ya komunitas game gitu ya, lomba game misalnya kayak gitu. Itu tuh ya biasa-biasa aja. Tapi kalau lu wangi, terus lu bisa di apa? Bisa difavoritkan oleh juri. Gue sempet tuh kayak gitu tuh. Terus untuk dapat teman baru atau ya kalau beruntung pasangan lah ya gitu. Ada temen gue tuh suka banget main Tekken dulu, walaupun bodoh banget main Tekkennya. Kalah jauh banget. Misalnya gue 40, dia baru cuma 4 gitu ya, 1/10 skillnya gitu. Tapi dia konsisten kan, sampai punya pasangan itu sekarang udah nikah, lawan tandingnya zaman dulu. Ya, shout out buat Indra Senin. Oke, oke. Lalu menghilangkan bau badannya tentu saja ini sebenarnya nggak bisa dibantah lagi sih. Kalau emang bau badannya itu gamer-gamer tuh suka nggak memperhatikan apa ya higienis badan gitu ya. Parfum itu menghilangkan bau badan ya. Setidaknya menutupi. Ya gitu ya. Terus berikut adalah
beberapa pandangan kami untuk meracik parfum untuk gamer. Nah, ini gue tentukan gimana cara dari apa sih si gamer ini tuh gimana perilakunya, terus gue bikin formula gitu. Jadi parfum aroma yang lembut tidak terlalu menyengat. Nah, itu tuh. Jadi karena apa namanya? Sebenarnya ada tambahan lagi nih, tahan lama gitu ya, tahan lama. Lembut, tidak terlalu menyengat dan tahan lama. Jadi gamer ini sering banget bermain game dalam waktu yang lama gitu ya. Parfum dan aroma lembutnya tidak terlalu menyengat dan akan nyaman gitu. Sebenarnya untuk yang kayak gini, gue lebih cenderung kayak yang parfum tipe linear sih, linear. Linear mungkin kayak apa ya? Banyak sih parfum linear. Kayak Jo Malone terutama itu yang gue jadiin acuan. Jadi nanti kita bisa lihat. Terus banyak sih parfum-parfum yang linear kayak YSL. Terus ada lagi parfum harus memiliki kemasan yang menarik. Gamer ya, gamer suka sih sama intinya orang-orang yang apa ya suka dengan gaming atau mainan itu tuh pengen kayak dusnya tuh menarik gitu ya. Walaupun nih sebenarnya gue pengen banget bikin lebih menarik lagi, cuman saatnya untuk produksi tuh udah lewat, jadi gue harus bikin menentukan packagingnya waktu itu. Padahal pengen ngulik-ngulik beberapa lagi. Mungkin nanti next cetak kali, cetakan berikutnya ya. Terus parfum dengan harga yang terjangkau. Jadi ini gue coba ngepres banget, tapi nggak pakai apa bahan-bahan yang kayak bibit parfum gitu enggak ya. Kalian tau lah kalau kalau gue nih bikin parfum tuh pakai dari raw material yang berkualitas gitu. Makanya kalau di Lark Sen tuh kayak susah banget gitu karena banyak banget bahan-bahan yang berkualitas masuk dalam satu botol itu harganya bisa auzubillah gitu. Ya 1 juta aja mungkin bisa. Tapi ini gue lagi press banget apa namanya raw materialnya. Walaupun di sini gue hitung-hitung mungkin sekitar 50% dari apa ya 50% dari si modal ya dalam satu produk gitu. Ya, itu maksimalnya sih. Nah, terus kita lanjut lagi. Jadi psikologi tentang gamer ya ini tadi yang gue kasih tahu. Pengennya sih aktif dan pengennya sih kita buat parfum tuh untuk si gamer-gamer dari kalangan milenial, Gen X, Gen Z, Gen Y, ya pokoknya gitu ya. Secara umum sih mereka sama ya tipenya gitu ya, tipe-tipe psikografinya. Pertama itu aktif dan kreatif. Biasanya orang-orang tuh ya gamer terutama ini lebih aktif dan kreatif dalam menjalani kehidupannya karena suka tantangannya nggak sih kalau di game tuh kalau nggak ada tantangannya bukan game namanya itu mah apa tuh mungkin The Sims The Sims juga ada tantangannya kalau mainnya bener nggak pakai cheat. Terus berorientasi pada teknologi. Gamer dari generasi ini tumbuh di era digital sehingga mereka berorientasi pada teknologi ya, which is gaming itu adalah tumbuh dari teknologi ya. Lu ada Nintendo, Super Nintendo, semua teknologi. PS5 sekarang itu teknologi. Biasanya tuh mereka lebih advance dari zamannya gitu ya. Waktu PS5 dikeluarin tuh mereka udah paling canggih dah gitu. Mereka juga cenderung lebih terbuka terhadap inovasi. Ini ya, itu tuh. Lalu sosialnya itu gamer tuh dari generasi ke generasi tuh emang cenderung suka bikin komunitas gitu ya. Menurut gue sih, pengalaman gue. Jadi kalau misalnya gamer fighting gitu ya, fighting kayak Tekken, kayak Street Fighter gitu, dia suka bikin komunitas sendiri. Lalu ya tuh mereka, ayo janjian, ketemuan, kita tanding kayak gimana gitu lah. Gitu. Jadi komunitas. Jadi inti inti dari itunya komunitas dan ya macam-macam lah. Lalu untuk secara lebih luas, pasar parfum di Indonesia tuh lagi ya ini cukup pesat lah ya. Kita tahu lah setahun lalu itu berapa sih produk lokal parfum kita. Gile men. Ini nih diantaranya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan.
Iyalah ya, sekarang mungkin dulu ya, setahun yang lalu Bakarat, semua Bakarat, semuanya Bakarat. Sekarang tapi udah kayak lebih banyak lagi nih, kayak lebih suka yang ini, lebih suka yang ini, jadi lebih variatif gitu ya pilihannya gitu. Bukan pilihannya sih, sebenarnya keinginannya atau referensinya gitu. Terus meningkatnya daya beli masyarakat nih, ternyata di zamannya Pak Jokowi kita tuh daya belinya tuh menaik kan. Kalau dari diperhatikan ya. Jadi ini kita coba untuk masuk ke ke apa namanya, ke zona itu gitu. Munculnya tren parfum lokal. Ini parfum lokal, wah gila men. Gila banget men. Dari 5 tahun yang lalu itu kayaknya baru cuman ada Humans. Humans sudah 5 tahun belum sih? Setahu gue tuh gue dikasih tahu tuh ada parfum 3 biji gitu ya, kecil-kecil ituin, terus kayak alpha, beta sama apa gitu, gamma ya pak. Terus itu wah, temen sepupu gua segala macam pokoknya pada rekomendasiin, ya gitulah. Terus sekarang udah ada berapa ratusan kalau lu masuk ke kayak beauty bazar gitu atau acara-acara beauty festival itu isinya 50%-nya aja udah parfum gua rasa. Terus berdasarkan Euromonitor internasional, nah ini di Indonesia sendiri untuk parfum ya, spesifik parfum, pasar parfum dari tahun 2022 mencapai 14 triliun men. Nanti di tahun 2025 itu mencapai 20 triliun men. Jadi peningkatan itu sekitar 66 triliun. Triliun tuh banyak loh. Jadi perputaran uangnya dan apa pangsa pasarnya itu segitu. Nah, kita ingin masuk di dalamnya untuk pertama bikin inovasi-inovasi di perfumer-perfumer, di perfumery lah pokoknya gitu ya. Lalu sama di masyarakat di pasarnya juga gitu. Kita juga mau ikut andil dalam memper apa ya memperkaya parfum-parfum Indonesia gitu. Ya walaupun kali ini Pixel Potion ambil temanya sih lebih ke gaming ya gitu. Mudah-mudahan walaupun secara Indonesia tuh gaming kayaknya cuman sebagai penikmat ya, pemain gitu, bukan pengkreasi. Kayaknya game-game Indonesia tuh sedikit banget sih yang tembus yang bagus gitu ya. Dulu ada yang horor apa tuh yang anak SMA horor. Terus ada MOBA yang aduh kayaknya gagal. Ada game-game Indonesia lah pokoknya yang udah cukup 1, 2, 3, 4 lah ada yang tembus internasional. Terus ini permasalahannya di pasar parfum Indonesia tuh penuh dengan parfum impor ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini baru nih tumbuh nih produk lokal. Tapi tahu nggak bahan bakunya tuh tetap impor gitu. Ada beberapa gue nemu sih beberapa apa namanya pabrik ya, pabrik untuk buat bahan raw materialnya parfum. Cuman sedikit, maksudnya nggak banyak gitu variasinya. Ada sih di Bekasi apa di mana itu gua lihat. Terus ya rata-rata impor. Bahkan alkohol pun impor kan buat parfum tuh. Pakai bea cukai segala. Terus ya makanya gue juga rada kagak ngerti sih. Kenapa ya impor, impor, impor. Kalau gue sih pengennya TKDM-nya itu TKDN itu maksudnya kadar di dalam botol parfum atau produk parfum tuh Indonesianya tuh banyak gitu. Jadi misalnya kalau raw materialnya itu bisa 50% dari Indonesia gitu, kenapa enggak? Itu baru 50% ya, kalau bisa 100% itu keren banget. Jadi ya menurut gue sih kita bisalah lama-lama untuk memproduksi bahan raw material sendiri gitu ya Indonesia. You can do it. Ini berikut beberapa tren parfum di Indonesia yang dapat menjadi peluang bagi pelaku bisnis parfum. Parfum dengan bahan-bahan sintetik. Iya, sebenarnya dulu gue tuh pakai bahan-bahan organik ya. Dan itu susah banget ya, susah banget. Walaupun sekarang gue masih pakai bahan-bahan organik. Karena yang di Indonesia itu bahan-bahan yang ada itu organik.
Nah, yang sintetik tadi yang gue bilang yang di Bekasi. Nah, itu beda. Jadi kan di sini banyak banget tuh yang bikin essential oil untuk macam-macam kebutuhannya. Nah, itu kita coba pakai gitu. Jadi sebenarnya walaupun kalau lu lihat di ke belakang ini gue sedikit banget persentasenya, mungkin kayak 10% dari semua formula gitu. Karena sesusah itu kan, sesusah itu pakai organik. Makanya gue salut banget sama bahan perfumer artisan yang pakai bahan-bahan organik itu. Susah banget sebenarnya. Dan gue salut banget kayak contohnya beberapa lah yang dari Aceh, yang dari apa tuh namanya, Tambun, Tibun, nah, ya beberapa perfumer teman-teman lah yang udah pakai bahan-bahan organik itu mantap sih. Terus perfumer dengan aroma yang unik ya. Masyarakat Indonesia saat ini menyukai parfum dengan aroma yang unik yang berbeda dengan yang lainnya. Ya iyalah, kita udah kayak setengah tahun atau setahun full memakai Baccarat terus, nggak bosen apa gitu ya. Kita perlu yang unik nih, gua adalah gua gitu. Ini gua parfum favorit gua ini, kalau bisa jadi signature scent gua gitu ya. Gitu kan. Parfum dengan kemasan yang menarik. Sebenarnya kemasan sih rada-rada ya, cuman packaging adalah teman. Ada yang tahu seperti itu. Parfum jadi salah satu faktor yang menarik perhatian konsumen, terutama ya maksudnya ngerti nggak sih gamer tuh suka kalau beli action figure belum tentu dibuka loh. Dia pajang itu sama sama packagingnya gitu. Terus itu juga selain untuk melindungi si parfumnya juga bisa dikoleksi gitu ya. Oke, identitas merek ini Pixel Potion ya ini. Ini adalah logo pertamanya, ini seperti ini, mudah-mudahan tidak banyak berubah nanti berapa tahun ke depan. Ya intinya logonya sendiri itu udah harus pixel ya nggak? Walau ini masih rada kurang ya kotak-kotaknya tuh, cuman ini supaya lebih mudah dibaca. Kalau pakai pakai yang kayak gini nih, The Brand ini gitu, itu kayaknya masih rada susah ya dibacanya gitu. Terus kemasan, ya kemasannya nanti kita lihat. Aromanya ini sebenarnya harus yang simple tadi sesuai dengan karakteristik gamer. Ya, jadi ini ya. Terus kita nggak pakai fragrance oil nih. Kalau ada yang nggak tahu nih, fragrance oil tuh kayak kita contohnya kayak refill. Nah, parfum refill tuh kan pakai bibit. Nah, itu tidak menggunakan fragrance oil. Jadi emang bener-bener dari raw material yang high grade. High grade kalau bisa food grade sekalian. Nah, jadi tapi by the way kalau food grade tuh nggak bisa kalian minum ya. Soalnya itu pasti udah kayak 80% tuh alkoholnya berarti. Soalnya biasanya gue bikinnya 20% kan oilnya terus sama 80% alkohol. Ya gitu lah ya. Walaupun food grade tapi tetap aja itu bisa memabukkan kan, dan tidak, gue yakin usus atau lambung kalian nggak akan kuat lah. Terus semua material disusun dari raw material yang berkualitas tinggi, baik yang alami maupun yang sintetik. Ya tadi ya, ada yang alami, ada yang sintetik. Walaupun sebagian besar yang sintetik. Lebih awet, lebih mudah dikontrol gitu ya. Ini no animal test ya, jadi gua nggak bikin ini buat animal terutama. Terus kita juga nggak pakai animal buat jadi bahan tes-tesannya gitu, alergi apa enggak segala macam, enggak, kita nggak pakai itu. Bahkan yang menggunakan bahan-bahan animalik seperti musk, itu kita nggak pakai. Terus ambergris, yang benar-benar ambergris, itu kita nggak pakai. Kita pakainya yang sintetik, bikin pakai akord sendiri dari raw material yang kita punya gitu ya. Mendekati gitu biasanya, mendekati wangi ini, mendekati wangi itu, tapi nggak dari animal test, dari animalnya sendiri gitu. Jadi kalau ada sifat, ya itu bukan dari tai, tenang aja. Itu dari bahan-bahan sintetik. Nah, ini kalian bisa baca sendiri lah ya. Sebenarnya strength-nya itu di harga yang terjangkau dengan bahan-bahan yang
high quality tapi harga terjangkau. Ini nih, Pixel Potion. Terus weaknesses-nya ya brandnya masih baru ya kan, masih nggak ada yang tahu ini anjir. Terus threads-nya itu persaingan ketat parfum lokal dan impor. Iyalah, parfum Arab tuh sama kali 200 ribuan juga. Walaupun ya elah sejam 2 jam hilang ya. Tapi kan murah gitu. Parfum lokal juga mungkin banyak yang high grade, high quality juga tapi harganya biasanya mahal. Nah, ini kita mau coba dengan high quality tapi low budget gitu. Terus opportunities-nya ya meningkatkan daya beli masyarakat itu kemarin tadi ya udah gue bahas. Ya udah gitu aja. Produk overview-nya nih kita karena saking simpelnya nih, misalnya wanginya cuma ada 2 biji gitu ya. Kayak wangi mawar sama melati gitu digabung. Nah, gitu aja gitu. Kita bikin akord mawar, akord melati gimana ya gabunginnya gitu. Dimasukin DNA. Gitu doang. Jadi bisa di layering. Jadi lo pakai yang banyak top notes-nya sama yang banyak middle notes-nya atau base note-nya itu sangat lucu deh. Nanti bisa digabung-gabung itu jadi wangi yang baru gitu. Durability-nya ya ini gue coba di kulit manusia ya. Itu biasanya minimal 6 jam ya. 6 jam 5 jam itu harus ada segitu ya minimal. Nah, itu di kulit apalagi di fabric tuh bisa 12 jam mungkin. Bepom nih kita lagi coba nih ya karena produknya belum keluar atau belum ini ya ini belum diurus sih sebenarnya. Formulanya dari sekian banyak baru 4 atau 5 lah gitu. Ini produk overview-nya. Jadi sebenarnya ini ada box-nya. Box-nya tuh ditahu kayak gini. Nih kayak gini nih ya kan ya. Terus ya dibuka inilah ya pokoknya. Nanti coba lihat. Terus ada capnya ini, capnya pengen bikin sendiri. Sebenarnya ini gue rada susah nih bikin kayak gini kan. Sampai gue beli mesin CNC sendiri gitu. Terus botolnya itu kayak gitu, kotak biasa aja. Terus ada stikernya di tengah gitu ya. Stikernya kayaknya kurang bagus nih. Atau botolnya nggak berwarna. Jadi kalau transparan tuh jelek ya. Kalau stikernya gitu atau gue ganti stiker aja. Nggak tahu sih. Antara gue ngecat botolnya atau gue ganti stikernya. Gitu aja. Brosur ya ini ada. Terus marketing ya. Harganya sekitar 200 ribu kan anjir. Ini jangan di scan nih, ini cuman ini doang. Jadi intinya gue pengen bikin kayak looting gitu loh, box loot. Jadi kalau lu, tapi nggak random juga sih kan. Intinya gini, gue akan rilis secara bertahap masing-masing dari variannya gitu. Jadi ini cukup panjang men, bisa setahun men baru kelar sampai dapet semuanya. Ini contohnya nih Our Milestone. Sebenarnya ini ada bulan-bulannya, cuman karena belum siap. Jadi mungkin antara bulan November atau Desember atau Januari itu akan baru rilis sih yang paling pertama yaitu si Baroque. Baroque. Baroque ini sebenarnya dari AI semua ya. Jadi konsepnya tuh sekarang itu Pixel Potion-nya yang AI version nih. AI version nih jadi gua buat semuanya itu ada campur tangan AI-nya ya mungkin ya. Kayak ini gue ngambil dari AI nih gambar-gambarnya. Terus formulanya juga ada campur tangan AI-nya juga. Kadang gue curhat nih sama ChatGPT enaknya gimana diapain segala macem. Udah kayak gitu. Ya udah jadi kayak begini gitu ya. Nggak? Itu kalau kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kita coba lihat aja ya. Jadi kita coba nih udah gue sebenarnya namanya masih bisa dirubah. Cuman gue ngikutin si AI-nya ini dari Leonardo. Jadi dia tuh ada bagian si Baroque itu oud dan plum. Jadi oudnya ini pakai oud yang lumayan nggak berat ya, oud yang nggak berat. Ini kok gelap banget ya. Terus orange sebelah sebentar gua nyalain ini dulu lah, lampu dulu ya kan ya. Sorry kan, sorry. Coba lanjut ya.
Kayak Barok itu oat sama plum men. Ini gue ngambilnya tuh yang similar gitu kan. Jadi kalau misalnya oat sama plum tuh kayak mirip. Ini oatnya soalnya rada cerah gitu sih, bukan yang dark banget gitu ya. Nanti ada oat yang dark. Nah, terus ada Bayo. Bayo nih orange blossom sama yuzu. Jadi tipe-tipe yang fresh banget gitu. Terus Chassis sama Frangipani ini cukup favorit menurut gua. Gua sih suka sih ya wanginya walaupun masih kurang balance sedikit. Nanti buat tweak dikit lah sebelum rilis. Chassis itu apa sih ya? Gua lupa namanya. Terus Frangipani ya bunga. Nah, Crystalline ini Lily of the Valley sama Vanilla. Jadi intinya vanillanya sih yang kayaknya bakalan dominan gitu ya. Gue kemarin bikin kayaknya vanilla susah banget men untuk di tone down gitu ya. Tapi Lily of the Valley-nya cukup cukup kerasa gitu sebagai opening dan middle note-nya ya. Lily of the Valley-nya ya nyambung banget sih sama vanilla tuh. Terutama vanilla yang gue pakai sih cukup kental gitu. Terus ada Ebony and Gold itu oat dan coklat. Nah ini maksudnya oatnya tuh oat yang bener-bener gelap gitu ya. Dark oat lah atau kita bilang gitu. Tuh dari apa dari ininya aja udah lebih dark daripada yang si Baruk ya nggak, Ebony and Gold. Lanjut lagi nanti ini bulan kelima ya udah ya. Keenam ini bulan keenam nanti ada gingerbread ya, nektarin dan ginger. Ya, seperti namanya ya gingerbread. Mudah-mudahan mirip kayak gingerbread wanginya. Terus Glass and Steel ini lebih ke dry fruits, jadi kayak buah-buahan gitulah ya. Gua akordnya sih akord buah-buahan gitu. Terus sama Hems gitu. Hems ntar kayak wanginya kayak gimana silakan dicicip sendiri. Ada Inferno itu leather and apple. Jadi kesannya ya kayak bright siang hari gitulah, untuk cocok banget nih buat di panas-panasan gitu ya. Leather and apple. Terus Ivory and Gold ini tuberose and white cockneck. Jadi tuberose ya, ini lambang aja deh putih-putih gini ya, udah white floral banget ya sama white cockneck itu. Terus Lunar, ini vanilla and apple. Ini vanillanya yang beda sih sama yang tadi sih. Mudah-mudahan cocok ya sama apple. Aturan kebalik sih, apple dulu plus vanilla ya. Oke, dan terus tadi tuh bulan ke berapa? Ke 10, 11. Itu ada Pirates yang temanya itu tentang tobacco, ya tobacco sama Fir Balsam. Terus nanti di Tiki itu di bulan ke-12 itu ada Tiki, itu Peach dan Osmanthus. Jadi kan mirip-mirip tuh Peach sama Osmanthus tuh wanginya setipe lah ya gitu. Nah, terus kalau kalian udah ngumpulin nih ke 12-12-nya, terus nanti gimana lah caranya lu bisa redeem. Redeem ini dapat toxic. Biasanya ada gamer-gamer tuh ada yang toxic ya. Ini toxic, bener toxic. Coffee and Civet tuh. Jadi kopi sama Civet, which is jadinya kopi kopi luwak. Civet tuh kayak tokainya luwak ya gitu ya. Jadi ini nggak dijual, tapi ini mungkin dijual sih. Tapi kalau lu punya ke 12 ya lu bisa dapat ini gratis gitu. Nanti bulan ke 12 next setnya itu nanti lanjut lagi. Tapi dengan versi yang berbeda. Kalau ini AI version mungkin nanti bisa jadi kayak mungkin One Piece version atau apa. Tapi sebisa mungkin sih nggak menyalahkan trademark ya, copyright kayak gitu-gitu. Ya, produk promotionnya ya influencer pasti influencer gamer yang masih kecil lah terutama ya, kita nggak bisa bayar yang gede-gede kayak Just No Limit. Waduh, nggak deh, nggak bisa bayarnya. Terus affiliate, jadi kalau teman-teman yang mau mempromosikan ini, kalian bisa dapat affiliate di Shopee atau Tokopedia ya. Mungkin TikTok sekarang nggak bisa jualan, tapi lu bisa kayak bikin videonya TikTok, reference link ke Tokopedia atau Shopee-nya itu kalian bisa dapat affiliate gitu. Terus ada nih IG-nya tuh pixelpotion.id. Ini kita mau coba kasih apa ya, news atau apa itu dari situ. Kalian follow aja. Terus ini untuk redeem hadiah ya. Kita coba nih, kita mau bikin websitenya nih. Gue
Gue sempet bikin websitenya cuman kayak, aduh nanti dulu deh. Nanti gue akan coba pakai AI juga untuk bikin websitenya gitu. Sama strategi komunitas ya tadi ya, komunitasnya apa. Jadi mungkin misalnya gue bikin versi game fighting gitu ya, atau versi Mobile Legend gitu. Ya, gue akan masuk ke komunitas tersebut untuk inilah gitu. Untuk mempromosikannya juga gitu, ya nggak sih? Kalau bisa juga kita bikin komunitas Pixel Potion gitu ya. Nanti kita cobalah gitu. Oke, sekian dan terima kasih nih ya. Kalau mau pakai apa sih namanya kreditnya tuh untuk kayak si template-nya ini silakan. Kalau ada pertanyaan silakan sensasiwangi.id@gmail.com atau nih nomor teleponnya. Oke, gitu aja sih saudara-saudara. Jadi inilah apa namanya kalau kita bilang bisnis plan ya, bisnis plan dari Pixel Potion. Jadi kalau teman-teman yang bilang nanya sama gue nih gue tunjukin video ini gitu. Lu bikin kayak gini dulu, kasih ke gue, nanti kita bisa bikinin parfumnya kayak gimana. Terus tuh. Jadi makanya ini penting banget yang namanya target pasar. Terus siapa aja sih? Karena ini kan target pasarnya itu gamer sama ya intinya gamer lah ya. Itu spesifik banget ini. Meracik parfum untuk gamer gitu ya. Gitu. Jadi beda banget sama yang kayak untuk kontraktor mungkin yang biasa panas-panasan, yang cenderung di dalam ruangan, office man, blue collar gitu ya. Beda semua beda, semuanya beda. Jadi kalau kalian bisa bikin ini, baru akan kita coba bantu. Nah, which is sebenarnya ini aja sih apa video kali ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa masukkan link-link yang tadi gue sebut di bawah. Terus ini belum dirilis ya. Jadi dirilis coba kalian follow aja nih mana tadi. Follow aja Pixel Potion di Instagramnya @pixelpotion.id. Jadi nanti di situ kita akan kasih tuh. Ini loh si Barok mau rilis kapan gitu ya. Nanti coba lagi gimana sih cerita tentang Barok segala macem. Waduh, motornya berisik sekali. Ya udah gitu ya kan. Sampai jumpa. Bye bye.